beberapa yang ada pencerahan yang nantinya dari budaya positif ini, oh ini loh pencerahannya seperti ini bisa kita terapkan. Jadi mohon nanti akan menjadi bekal Bapak Ibu guru dalam menyikapi putra putrinya atau murid-muridnya. Mungkin itu, jadi mohon keseriusannya sebentar, hanya mungkin 2 jam. Kita ikuti kegiatannya, sebentar lagi kita akan mulai. Masih ada di luar? Kemudian kita mulai ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Tinggal 1 ya? Tidak apa-apa, kita lanjut langsung. Belum? Mohon perhatian pada Bapak Ibu sekalian, acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Sekolah Penggerak SDN 1 Mimbaan Kabupaten Situbondo, Bapak Hadi Sukomulyono, SPD MPD. Yang kami hormati para narasumber beserta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Didi Nurhelmi, Guru Penggerak Angkatan 5 yang bertindak sebagai pembawa acara sekaligus moderator. Mohon izin untuk memandu acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat sempat bagi kita sehingga dapat hadir di tempat ini dalam acara diseminasi komunitas guru belajar berbagi yang mengusung tema membangun budaya positif di sekolah. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah terpancar seluruh rahmat bagi alam semesta. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan hari ini adalah agenda pertama kami dalam komunitas guru belajar berbagi. Salah satu tujuan komunitas praktisi adalah berbagi praktik baik. Sebagai contoh acara kegiatan hari ini yaitu diseminasi. Kemudian selain itu juga sebagai bentuk wujud nyata atau aksi nyata seorang guru penggerak, yaitu menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu nilai kolaboratif. Komunitas praktisi ini kami beri nama dengan Komunitas Mutiara Bangsa atau kami singkat dengan KMB. Monggo kepada Bapak Ibu yang berminat atau berkenan bergabung dalam komunitas kami. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan sekaligus doa. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah Penggerak. Yang ketiga, acara inti. Dan yang keempat, penutup. Untuk menghemat waktu, mari kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Rahim SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah untuk lebih lancarnya acara pada pagi hari ini dan kebermanfaatannya nantinya bagi kita semua, maka kita awali dengan berdoa. Mari istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Alim, ya Fatah, ya Karim. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami Allah pada hari ini Allah, bukakanlah hati kami Allah, bukakanlah pikiran kami Allah, untuk dapat menerima sesuatu yang baru ya Allah.
yang mungkin akan dapat kami manfaatkan nantinya dalam kehidupan nyata ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan ya Allah untuk dapat mengaplikasikan apa yang akan kami dapat pada pagi hari ini ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tunjukilah selalu ya Allah kami pada jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami melalui urusan-urusan yang baik menurut-Mu ya Allah, dan keluarkanlah kami dalam satu urusan melalui jalan yang baik menurut-Mu ya Allah. Berikanlah pemahaman kepada kami, berikanlah ilmu kepada kami, dan berikanlah istiqomah kepada kami yang selalu beribadah kepadamu sebagai guru untuk membina anak-anak bangsa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelancaran dan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah Penggerak SDN 1 Mibaan, Bapak Hadi Sukomulyono, SPD MTD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuril yawaddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan ke-7, yang saya hormati Ibu Dini sebagai moderator Guru Penggerak yang sudah lulus di Angkatan 5, yang saya hormati para undangan juga Guru Penggerak dan Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Mibaan. Kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa hari ini menjadi hari-hari yang terbaik buat kita, dan semoga hari ini kita bisa berbuat yang terbaik dibanding hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu saya bersyukur hari ini ada momen diseminasi praktik baik dari Guru Penggerak Angkatan yang 7. Karena sungguhnya saya merasa bangga dan bahagia karena memang hari ini harus terus berbuat lebih baik daripada kemarin, dan esok harus berbuat lebih baik daripada hari ini. Karena barang siapa yang sama, maka sesungguhnya merugi. Atas dasar itu Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur ini terjadi dan ini ditempatkan di SD kita. Selanjutnya sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau di saat-saat yang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah Guru Penggerak adalah merupakan hal yang terobosan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, sehingga setiap kita apabila ada program-program baru dari Kementerian Pendidikan, karena adalah kementerian yang menaungi kita, baik itu lembaga maupun guru, maka kita harus menjadi orang yang pertama menyambutnya. Jangan sampai ketika ada program yang dari kementerian itu baik, kemudian kita a priori, jadi persepsi kita ini hal yang sulit dan seterusnya. Tidak akan ada yang sulit, tidak akan ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita selalu berharap mempunyai tantangan yang positif. Nah, yang hari ini akan disampaikan pada kita sekalian bahwa praktik baik ini adalah dalam rangka itu. Karena di Guru Penggerak ini juga dimiliki oleh para guru gemba ada growth mindset. Jadi sesungguhnya kita ini harus selalu tumbuh.
tidak ada yang stagnan, tidak ada yang berhenti di sini, baik itu guru maupun siswa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mengajar adalah belajar, 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 baru mengajar. Jadi kalau mengajar tanpa belajar, maka pada saatnya akan kalah dengan yang sedang belajar. Oleh karena itu, guru itu adalah belajar, 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 baru mengajar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah moga-moga sukses di guru penggerak angkatan yang ke-7 yang hari ini sedang akan diseminasi, terdiri dari satu bapak yang ganteng, tiganya adalah ibu-ibu yang cantik-cantik, yang lain tentu sama. Jadi saya tidak membedakan, semuanya sama. Dan angkatan yang kelima hari ini angkatan 7. Nanti angkatan 7 ini juga angkatan 5, angkatan 7, karena guru penggerak adalah harus tidak bergerak sendiri, harus menggerakkan yang lain. Maka kalau pada periodenya Bu Lini ada 9 awal administrasinya itu, kemudian lulus 5 ya Bu ya. Kita berharap dari Panji kemarin pembelajaran Bapak Ibu sekalian lewat supervisi, pandangan mata dan pandangan batin, saya melihat luar biasa. Walaupun sebagian perlu ada refreshing pengetahuan tentang pembelajaran kekinian yang hari ini juga akan disampaikan oleh guru penggerak. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi jangan sampai berimit bahwa dengan guru penggerak semuanya selesai, sehingga Bapak Ibu menyampaikan, dan jangan sampai dibully guru penggerak. Tidak guru penggerak, mari kami, jangan sampai, karena kita ini prinsipnya sama. Guru penggerak juga manusia, ada kekurangan, ada kelebihan. Di sisi Bapak Ibu juga begitu. Saya bukan guru penggerak, tapi Bapak Ibu mempunyai kelebihan mungkin dari ilmu-ilmu yang diterima dari tempat lain yang juga belum diterima oleh teman-teman guru penggerak. Dan karena hidup ini adalah saling melengkapi, itu sudah sunnatullah. Tidak ada kesempurnaan pada diri seseorang tanpa kolaborasi dengan orang yang lain. Maka tidak ada kata guru penggerak mesti tahu, tidak ada. Jadi semuanya terus kita mempunyai potensi masing-masing, dan dari potensi masing-masing itu kita bisa kolaborasi. Tentunya guru penggerak ini diberikan ilmu yang lebih dan lebih awal, maka kita bisa di sisi-sisi kita ada kekurangan, bisa mencari tahu, belajar lebih banyak dari guru-guru penggerak yang diberikan ilmunya oleh Kementerian Pendidikan dan kemudian Ristek dan Teknologi, sehingga kita bisa belajar dari beliau, dan kita juga bisa belajar dari PMN. Jadi program PMM itu juga diantaranya menginspirasi guru penggerak Merdeka Mengajar. Oleh karena itu saya terima kasih kepada guru penggerak Ibu Misbah, Abu Yuni, karena saya lupa ya, Pak Zain dan Budia dan Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti bareng-bareng karena kita belajar, termasuk saya belajar, karena kanvanya guru penggerak berbeda dengan kanva yang saya belajar. Kalau kanvanya CKS sudah setara dengan kanvanya guru penggerak. Nah, CKS ini kalau sudah didiklat ini, yang tampilannya bagus. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya nanti mohon diikuti dengan seksama, karena adalah ilmu. Setiap kita memang harus memposisikan diri bagaikan gelas yang berisi air. Jangan pernah kita penuhi air di dalam gelas itu, tapi kemungkinan terus kita bisa diisi sampai kapanpun, karena belajar itu adalah sepanjang hayat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu teori motivasi dan
restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sen SPD. Kepada beliau kami persilakan. Jika yang bersangkutan meyakini apa yang dia lakukan membawa kebaikan pada dirinya, itu makanya kemudian muncul satu tadi motivasi intrinsik, motivasi internal. Itu yang levelnya yang akan kita tanamkan pada anak didik kita sehingga mereka memiliki motivasi internal tanpa adanya satu baik itu apakah hukuman, ancaman atau rayuan, bahkan dengan secara membangun trust pun. Kalau memang anak itu tidak muncul pada dirinya untuk memberikan sesuatu, tidak akan memberikan. Artinya kita membangun apa kepada anak, yaitu membangun bahwa mereka meyakini apa yang dia yakini untuk melakukan sesuatu ke hal yang positif. Mungkin itu untuk pada materi ini izinkan saya menyampaikan teori motivasi, yaitu hukuman, penghargaan, dan restitusi yang tadi dipertanyakan oleh Bu Dian. Seperti apa tadi? Sudah tadi dijawab oleh Bu Ida, kemudian Pak Roni. Apa dampaknya kalau kita memberikan satu hukuman? Apa dampaknya ketika kita memberikan satu penghargaan? Apa dampaknya kalau kita memberikan penghargaan yang terus-menerus? Mana yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai guru? Apakah kita mengajak anak untuk melakukan sesuatu, mentaati peraturan yang kita buat itu dengan sanksinya adalah hukuman atau hanya penghargaan? Mana yang terbaik? Makanya di sini ada teori nanti motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kata restitusi ini mungkin baru bagi teman-teman. Nanti dari kegiatan ini diharapkan guru nanti bisa menjelaskan dan menganalisa teori motivasi dan motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu yang dituju, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Jadi bukan pada motivasi-motivasi eksternal, positif. Apa tujuannya disiplin positif? Yaitu pertama, menanamkan motivasi yang ketiga pada bentuk yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka percayai. Jika saya lakukan ini, nanti saya akan menjadi orang yang bisa menghargai, orang yang bisa menghormati, orang yang penuh dengan kasih sayang misalnya. Kemudian ketika murid-murid itu memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri, yang berdampak dalam waktu yang jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu tujuan disiplin positif yang akan kita tanamkan pada diri anak. Kemudian pertanyaannya, sekarang bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Bagaimana cara menanamkannya? Menjadi PR besar bagi kita sebagai guru. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi diri saya juga sebagai guru. Karena kita melihat anak didik kita itu bukan pada jangka waktu yang pendek. Karena apa yang kita tanamkan dalam diri anak, investasi kita itu bukan berbentuk materi, bukan berbentuk sesuatu, tetapi knowledge. Knowledge itu akan terlihat ketika sudah mereka menjadi orang. Ilmu yang kita tanamkan akan bermanfaat tidak? Sikap-sikap yang kita tanamkan dalam diri kita anak akan terlihat ketika dia menjadi orang. Makanya investasi kita bukan berbentuk materi, tetapi adalah knowledge, pengetahuan dan sikap yang kita tanamkan dari saat itu. Ini menjadi PR besar bagi kita sebagai guru.
Sekarang kita akan coba. Bisa terlihat Bapak Ibu guru? Saya tak baca, mana dia baca? Oke, saya bacakan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Anda ketika datang tepat waktu itu apa motivasinya? Apa karena takut sama kepala sekolah? Apa takut sama ceklok? Apa takut? Betul, ini pertanyaan besar bagi diri kita. Kita melakukan ini datang tepat waktu itu apa motivasinya Bapak Ibu? Apa karena tanggung jawab kepada anak didik kita? Apakah takutkah ceklok? Kalau Pak Irfan saya yakin tidak takut sama ceklok. Soalnya dari dirinya sendiri Pak Irfan. Jadi kemudian pertanyaannya, apakah Anda datang tepat waktu karena Anda tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Itu masuk ke motivasi yang pertama tadi. Anda melakukan itu karena takut dapat teguran, masuk ke kelompok yang pertama. Kalau itu yang terjadi. Berikutnya, mungkin Anda ingin mendapatkan pujian, penghargaan dari atasan karena datang tepat waktu. Kalau ini yang muncul dalam motivasi diri Bapak Ibu, itu masuk ke kelompok yang kedua tadi. Masih motivasi eksternal, yaitu mengharap penghargaan. Kemudian, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh, akan diteladani oleh murid-murid Anda. Ini masuk ke motivasi internal tadi. Yang ketiga, yang levelnya ini akan berdampak kuat. Sehingga ini satu contoh pada diri kita, bukan pada siswa dulu, kepada diri kita. Kalau itu muncul motivasi itu pada diri kita, maka itu akan sangat kuat sekali. Kita akan menghargai, kita tidak akan melakukan sesuatu kebajikan bukan karena takut sama atasan atau mengharap penghargaan, tapi kita melakukan karena sesuatu yang kita yakini. Sekarang, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Mungkin Pak Irfan, dari kejadian itu apa kira-kira motivasi yang paling kuat Pak Irfan saat ini? Apakah pada motivasi yang pertama, kedua, ketiga? Kalau semua motivasi tidak hanya yang saya tahu hanya tanggung jawab saya terhadap orang tua sama Allah. Artinya yang diyakini Pak Irfan adalah karena tanggung jawab kepada Tuhannya. Masuk ke kelompok yang keberapa kira-kira itu? Ketiga, termasuk ke kelompok ketiga. Karena dia meyakini sesuatu apa yang dia takutkan itu adalah kepada tanggung jawabnya kepada Tuhan. Itu masuk ke motivasi internal. Ya. Dan itu diharapkan dengan seperti itu dia melakukan tindakan-tindakannya sesuai dengan keyakinan yang dia yakini. Pertanyaan kedua, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi mungkin, atau bahkan ketiga-tiganya. Bisa jadi Bapak Ibu melakukan itu karena bisa motivasi kombinasi, mungkin karena yang takut sertifikasinya dibekukan, takut karena ingin dapat penghargaan, atau bahkan yang ketiga memang ada satu keyakinan. Bisa jadi begitu. Oke, ya. Jadi ini menjadi pertanyaan besar bagi Bapak Ibu saat ini. Saya tidak bisa menjawab, tapi itu adalah jawaban hati Bapak Ibu sendiri. Oke, berikutnya. Sekarang, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda?
jelaskan alasan Anda. Silahkan, boleh ada satu yang menjelaskan. Pak Roni, silahkan. Saya kira semua guru harus seperti itu, meskipun tidak diberi penghargaan oleh kepala sekolah, oleh dinas, itu merupakan tanggung jawab kita semua. Dan alhamdulillah saya masih belum sampai ke situ. Alhamdulillah, Pak Roni, terima kasih. Pertanyaan besar. Proses nanti. Oke. Apalagi sebagai bukan calon kepala sekolah sudah. Nah, alasannya karena itu merupakan kita seorang guru juga menjadi pemimpin di kelas, dan sebagai kepala sekolah menjadi contoh untuk guru-guru. Kemudian saya kira dengan datang waktu seorang guru ingat istilah orang tangga rumah. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi segala perbuatan guru baik di dalam sekolah dan yang lain-lainnya akan dikontrol oleh warga sekitar. Terima kasih, seperti itu. Terima kasih Pak Roni. Artinya apa? Betul apa yang disampaikan oleh Pak Roni. Jadi setiap guru diharapkan tidak karena adanya teguran, tidak karena adanya penghargaan, tetapi karena tanggung jawab. Berarti dari motivasi internal diharapkan seperti itu. Jadi walaupun itu tidak ada aturan, tapi yang diyakini karena adalah kita sebagai guru akan ditiru, menjadi guru yang diteladani, itu adalah motivasi internal. Dan biasanya lebih kuat motivasi itu untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang kita yakini. Oke, berikutnya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku? Ini murid-murid. Ya, kita murid-murid, kembalikan kepada murid-murid. Murid-murid Bapak Ibu di kelas. Kira-kira dari tiga motivasi itu, mungkin ada yang beri masukan. Dari tiga motivasi itu, murid-murid Bapak Ibu itu melakukan hal-hal mentaati peraturan pada yang mana yang paling banyak? Ada berikan masukan mungkin? Bu Titin? Muridnya mentaati peraturan, tidak melakukan pelanggaran. Dari tiga motivasi itu, yang mana yang paling banyak muridnya Bu Titin itu? Kira-kira? Mau dikasih apa? Dari tiga motivasi itu, pertama motivasinya yaitu karena apa tadi? Ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua penghargaan. Yang ketiga adalah motivasi dari diri sendiri, yaitu sesuai dengan keyakinan yang dia yakini. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk siswa saya, terutama di kelas 5C, Ya. karena mungkin ada pemberitahuan dulu, ya, ikut yang nomor 3. Itu sebenarnya di nomor 3 karena dari diri sendiri, ya. Awalnya dari guru atau wali kelasnya, Iya. mencontohkan bagaimana guru itu datang lebih awal, Iya. dan mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Penggerak itu namanya pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Diharapkan Bapak Ibu sudah bisa menganalisa, memahami pada motivasi apa yang terjadi yang paling banyak di kelas Bapak Ibu. Jadi diharapkan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Lalu strategi apa? Kalau memang itu motivasinya paling banyak adalah sudah masuk ke motivasi internal, mereka meyakini dengan nilai-nilai yang mereka yakini ketika melakukan ini, kira-kira apa strateginya? Kalau memang itu pada motivasi kedua atau pertama, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Tadi mungkin Bu Titin dengan memberi contoh strateginya dari gurunya, memberi contoh sehingga anak bisa meniru. Mungkin ada strategi yang lain
Mungkin ada Bapak Ibu guru, tidak hanya datang terlambat, tapi pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kira-kira ada strategi lain? Sebagai guru, saya yakin Bapak Ibu punya strategi, cuman mau mengungkapnya takut, apa enggak bisa. Menerjemahkan dalam bentuk bahasa lisan enggak bisa. Tapi dalam prakteknya banyak strategi yang dilakukan. Tapi ketika suruh disampaikan dalam bentuk lisan itu bingung. Nah, sebenarnya sudah, ya, ada strategi ya, sudah dilakukan. Mungkin strateginya berbeda-beda. Terus Bapak Ibu harus refleksi dari strategi yang Bapak lakukan, Bapak Ibu guru lakukan, hasilnya seperti apa nanti kepada perilaku murid. Oh, setelah saya melakukan seperti ini, oh perilakunya seperti ini. Dalam jangka waktu yang pendek akan hasilnya seperti ini. Jangka panjang dia masih melakukan lagi, berarti belum efektif. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda. Jadi nilai-nilai kebajikan seperti apa yang akan ingin Bapak Ibu guru tanamkan? Mohon maaf Pak Dosen, Ya. karena durasi waktu bisa dipercepat. Iya. Untuk materi selanjutnya itu restitusi. Iya, sebentar Karena lagi ya. Sepertinya restitusi adalah sesuatu hal baru. Jadi Iya, lanjut ke materi. sebentar lagi ini sudah masuk ke restitusi. Sebentar lagi. Oke. Sebentar saja. Ini mungkin ada satu saja kasus ya. Ya, perhatikan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju ya. Kenapa? Ada yang bisa memberi alasan? Sepertinya mempermalukan ya. Membuli. Oke. Berikutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman apa konsekuensi? Hukuman, karena sifatnya dadakan langsung, tidak direncanakan. Jadi hukuman biasanya sifatnya adalah dadakan. Oke, lanjut ya. Sekarang perbedaan hukuman, konsumsi dan restitusi. Kelihatan ya? Terlalu, oke, saya pakai yang lain aja. Sebentar. Saya pakai yang lain biar kelihatan. Ini agak kelihatan? Kurang besar ya? Oh, lucu. Kak cekaan nona. Wah, mau tahu gua. Ini, bentar. Hah? Bentar. Ya, kita ganti ya.